يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan lagi, dan panggilan iman datang untuk melaksanakan ibadah. Ingat, semua itu adalah panggilan iman untuk melaksanakan ibadah di masjid, termasuk duduk dalam majlis ilmu. Kalau iman yang dekat dengan masjid, walau tempat jauh sekalipun, itu akan dikunjungi. Kan tetapi kalau iman itu yang jauh dari masjid, iman yang jauh dari ibadah, lai batimbah babalik atau balenci-lancian rumahnya di rumah saji, yang indah-indah juga itu. Maka iman itulah nanti yang akan membawa dan menyelamatkan kita. Biasa kita kan dalam wirid malam dulu kajian kita kan kajian tauhid. Mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomahan ini yang susahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalaulah mengucapkan innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali kajian kita melanjutkan yang dulu membahas kita masalah ilmu tauhid. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat dalam wirid pengajian, lihat saja di YouTube, karena kita sudah masukkan ke YouTube. Buka saja Herman Tanjung, nanti ada di sana. Jadi sudah dua pembahasan dulu, syarat diterimanya syahadat seseorang hamba. Itu kajian kita dalam wirid malam di sini dulu. Jadi kalau dalam kajian tauhid itu nyambung, bersambung terus. Yang pertama, bila ilmi diketahui. Ini review ulang yang kemarin karena nanggung. Dia ada beberapa syarat. Ternyata syahadat seseorang hamba itu tidak cukup hanya diucapkan saja. Bila ilmi diketahui, ketahui juga ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Karena Allah yang menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, tidak ada pengetahuan tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu. Kalau di sana fu'ad hati maknanya, ada dalam bentuk lain qalbu. Kullu, tiap-tiap itu kasadualanya kana anhu mas'ulah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi penting diketahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita selalu dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mencari ilmu pengetahuan dalam rangka kita selalu ma'rifatullah. Itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu tauhid. Ma'rifatullah itu mengetahui, mengenal Allah. Karena dalam kajian kitab tauhid
awwaluddin ma'rifatullah. Ada itu. Awal agama itu dasarnya adalah engkau kenal dengan Allah. Maka banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak mengabdi menyembah kepada Allah karena tidak banyak tahu. Maka penting pengetahuan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama karena coffee breaknya sudah siap nampaknya itu. Alhamdulillah jamaah kita ramai dan disiapkan pula oleh pengurus. Waduh, jazakumullah khairul jazak. Bapak pengurus ini kreatif nih. Soalnya kalau nasi bungkui dia sediakan kemana. Yang kedua, jadi yang pertama bil ilmi, syarat diterimanya syahadat seseorang hamba dalam kajian ilmu tauhid. Kalau ingin Bapak Ibu tahu, kitab rujukannya Perukunan. Dia bahasa Arab, tapi Arab Melayu. Nah gitu, dia agak tebal kitabnya, agak gadang sedikit. Yang kedua yaitunya al-yaqin. Al-yaqin itu diyakini. Yakin itu ada 4 maqamatnya dalam ilmu tauhid. Yakin itu tataran dasar di bawah, masih biasa itu, awam, umum. Nanti dia selalu taat kepada Allah, banyak ibadah, tambah ilmu, tingkatkan terus. Nanti dia akan naik menjadi ilmu yakin. Keyakinannya itu juga ilmu. Cari dan cari terus, karena Allah mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu dia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman satu, yang kedua orang yang berilmu. Bu, le terangnya, Bu. Le. Kok dia baca bang bagaimana kok? Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ternyata ilmu itu sangat penting. Jadi keyakinan itu tingkatan yang kedua bil ilmi, dengan ilmu. Nanti terus rajin ibadah, taat kepada Allah, banyak menghindarkan maksiat, selamatkan diri dari hal-hal yang fahsya wal munkar. Banyak berzikir, banyak hal-hal sifatnya untuk riyadhah, latihan-latihan qalbu, zikrullah. Maka nanti dia naik yaitunya dengan tingkatannya itu ainul yakin. Jadi yakin, ilmul yakin, kedua dengan ilmu ainul yakin, yang ketiga nanti akan muncul yang keempat haqqul yakin. Kalau dalam ilmu tauhid, hakul yakin tu keyakinan nan sabanahe. Nah, itu hakikatnya. Nah, gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya al-yaqin, diyakini. Jadi kalimah la ilaha illallah jangan ragu. Karena yang akan menyelamatkan kita. Apalagi kalau ada suuzon kepada Allah, itu bahaya itu. Makanya salah satu tugas kita kalau ada orang dalam sakaratul maut, sakila payah, lalamu sakila talata, baru be kania-kanin ndak sehat, belum diizinkan Allah, sampai-sampai putus asa suuzon kepada Allah. Di lalamu sakit ndak sehat-sehat dah mati zelai. Suuzon. Hati-hati. Jangan sampai suuzon kepada Allah. Itu bahaya nanti meninggalnya itu. Tapi sampaikanlah husnuzon. Ayah, mama, yakinlah. Nenek, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Nada ndak ya? Ya, kalau memberikan yang terbaik itu kalau enggak sehat boleh udah innalillah, menghadap kepada Allah. Yang penting yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi kawasan kita kawasan tauhid. Jadi dengan keyakinan, jangan ragu. Kalau istilah di
pengajian perukunan jangan ada namanya sakwa sangko. Gitu. Orang-orang kampung kayak gitulah. Jangan ada sakwa sangka. Sedikit pun tidak boleh kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, syarat diterimanya syahadat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitunya al-yaqin, diyakini. Keyakinan itu adalah keyakinan yang hakikat yang sebenarnya. Jangan sedikit pun ragu dengan syahadat tersebut. Kalau kita sudah tahu lafaznya, sudah tahu maknanya, tahu kandungannya, maka kita jangan ada keraguan di dalam hati lagi. Karena yang akan menjamin kehidupan kita itu memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah minum boleh. Baik Bapak Ibu hadirin, ya biasanya kalau di tempat kami kan minuman dan makanan itu selesai kegiatan pengajian biasanya, gitu. Bukan dalam kegiatan pengajian. Yang ketiga, qabul. Kalau awak lah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus qabul. Qabul itu artinya diterima dengan sungguh-sungguh. Luar dan dalam, lahir je batin. Ke situ arahnya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Itu munafik namanya itu. Nyo syahadat tapi bertentangan sikap, perilaku, tindak tanduk kehidupannya sehari-hari dengan syahadat itu. Tidak benar itu. Ya, kalau tauhid itu memang berduaan, tidak selesai dengan waktu yang sesaat. Karena Rasulullah itu 14 tahun, 13 tahun itu di Mekah itu membarasikan tauhid. Makanya sangat penting. Jadi yang ketiga yaitunya qabul. Qabul itu diterima dengan setulus hati dan memang cocok sikap dan perilaku kita dengan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengakui, aku mengimani tiada Tuhan selain Allah. Kalau awak lah mengakui, lah mengimani, jangan ada mengakui lagi, mengimani lagi Tuhan yang lainnya. Sering kan kita ulang di sini dulu. Kalau Tuhan tu dibaca Tuhan tu. Makanya Islamlah yang berani menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam zikir namanya ada zikir nafi isbat namanya itu. Ada yang dinafikan, ada yang ditiadakan. Ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 8. Di situ tidak ada tertulis dah 15 menit. Tidak ada tertulis dah. Itu berketua saja kah? Tidak apa-apa. Menjelang selesai janang mana tiang. Tapi harapan kita nanti janang itu mana tiang sesudah ceramah lah gitu. Karena nanti melanggar ayat. Apa ayat yang ditabrak? Idza quri'al Qur'an fastami'. Kalau ada orang membaca Al-Quran kalam Allah, fastami', maka dengarkan. Wa ansitu, sit, diam. Kalau dengar, kalau diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Kan gitu. Agar kita sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu bil ilmi. Yang kedua yakin, al-yaqin, diyakini dengan keyakinan yang hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga yaitunya qabul. Qabul itu diterima mulai dari mulut awak sampai ke hati awak. Jangan bertentangan dengan syahadatain itu. Jangan bertentangan dengan aturan Allah.
jangan bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kan banyak yang tabrakan itu. Apalagi kini go awak lah basuluh jomatu hari lah balagalang jomatu orang banyak. Di antaranya ada yang menyatakan Al-Quran sumber radikalisme. Ada yang menyatakan jilbab itu tidak cocok lagi. Ada yang ingin menarik, ada yang ingin sudah membuat SKB 3 menteri. Nah, itu kan sudah kacau beliau itu. Ingat hadirin kaum muslimin, ulama itu mengingatkan kalau lupa baingian terlampau bersingkawan. Karena Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Biasanya yang menyampaikan pesan Allah itu para Nabi dan Rasul. Sekarang para Nabi dan Rasul secara syariat sudah tiada. Terakhir wafat baginda Rasul. Sia yang kemelanjutan ulama. Sia yang ulama itu innama yakhsyallah min ibadihi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Walau banyak ilmunya, santiang Al-Qur'annya, hafizul Qur'an, hafizul hadis, keluaran Ummul Qura, universitas yang terkenal, kalau membangkang membelakang kepada Allah 0,0, tidak ada gunanya. Al-Quran telah menyampaikan jilbab itu bukan budaya Arab. Nah, kita menyampaikan saja itu. Tapi aturan Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Boleh dicari. Sasanti yang saja hebat tentang Al-Quran, hafiz Quran, tapi istri kita, anak-anak kita mengumbar aurat, dosa besar. Al-Ahzab 59. Jalih Allah menyampaikan situ. Bukan perkataan ulama. Ulama menyampaikan, bukan perkataan Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul menyampaikan tugasnya. Nah, di situ dijelaskan oleh Allah, boleh nanti dirujuk Al-Ahzab 59 supaya tidak salah lah bagus referensi ya waktu. Jadi jilbab itu bagi wanita muslimah. Yang non muslim tidak ada masalah. Kok kamu pakai itu namanya kok masuk ke kandang kambing awak sama bebek. Nah, itu istilah kalau di Minang namanya itu. Di situ Allah menjelaskan qul ya ibadiyalladzi, ya ayuhan nabi, hai para nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Jadi pesan Allah itu menutup aurat itu dibawa oleh Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah ke istri-istri beliau. Kalau istri awak lebih dari ci, karena jamak di situ. Li azwajika, istri-istrimu. Yang kedua siapa? Wa banatika, anak-anak perempuanmu. Jadi bukan anak laki-laki, anak perempuan. Kalau ada laki-laki nutup jilbab, pakai jilbab itu lain cerita itu. Bencong namanya itu mah. Nah, gitu. Yang ketiga siapa? Wa nisa'il mu'minin. Nah, itu nyata. Istri-istri orang yang beriman. Silakan dirujuk nanti Al-Ahzab 59 agar kita punya data dan kekuatan. Jadi ternyata menutup aurat pakai jilbab itu aturan Allah, bukan aturan manusia. Manusia tinggal menjalankannya lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi agar kita tidak salah di dalam menjalankan syariat dan aturan Allah, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Terakhir, Bapak Ibu hadirin, kalau seandainya kita merancang model-model aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita akan bermasalah. Jadi seruan kita, himbauan kita, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, selagi kita hidup, sekali lagi, jangan sampai awak meninggalkan dosa jariah.
Dosa jariah tu kalau awak membuat aturan, membuat undang-undang, membuat model cara tata aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kita dapat dosa. Kemudian dosa orang yang mengikutinya. Dua. Hadisnya, dalilnya, man sanna fil islami hasanatan sayi'atan. Sia yang merancang di dalam Islam, membuat di dalam Islam aturan, undang-undang, model, cara sayi'atan yang dosa, wizru wa wizru min amli biha. Dia mendapat dosanya, kemudian dosa orang yang mengikutinya. Sampai undang-undang itu dicabui, walaulah terbaring di alam barzah, di alam kubur, dosanya diampuan kayaknya, karena orang mengikuti dia. Makanya hati-hati berbuat di atas aturan Allah, supaya kita tidak bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ingin gadis-gadis para Minang ini lagi membuka aurat dengan adanya aturan-aturan yang tidak benar, yang melanggar aturan Allah dan Rasul. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaikum.